Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel Fakta Random. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi ya. Pernahkah kalian merasa bingung dengan emosi dan perasaan yang kalian alami? Kadang kita merasa senang tanpa alasan, atau tiba-tiba sedih padahal tidak ada kejadian buruk yang menimpa. Nah, hari ini kita akan membahas misteri di balik emosi dan perasaan manusia. Teman-teman, coba deh sekarang kalian renungkan. Kapan terakhir kali kalian benar-benar memahami apa yang kalian rasakan? Tulis di kolom komentar ya. Emosi dan perasaan sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Emosi itu respon cepat dan spontan dari tubuh kita, sementara perasaan adalah interpretasi pikiran terhadap emosi tersebut. Misalnya, ketika kita melihat anjing galak, secara emosi kita langsung takut. Nah, perasaan takut itu kemudian diproses oleh otak dan bisa berkembang menjadi trauma atau malah motivasi untuk belajar mengatasi rasa takut. Yang menarik, ternyata emosi kita tidak hanya dipengaruhi oleh kejadian eksternal, tapi juga kondisi internal tubuh kita. Kurang tidur bisa bikin gampang marah, lapar bisa bikin mood berantakan. Makanya ada istilah hungry marah karena lapar. Tapi teman-teman tahu nggak? Setiap emosi yang kita rasakan itu punya tujuan dan manfaatnya sendiri. Rasa takut melindungi kita dari bahaya. Rasa sedih membantu kita memproses kehilangan. Bahkan rasa marah pun punya fungsi positif untuk memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, sekarang coba kalian perhatikan nafas kalian sebentar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Kalian bisa merasakan perubahan emosi kan? Ini membuktikan bahwa tubuh dan pikiran kita saling terhubung. Ada penelitian menarik yang menunjukkan bahwa senyum meskipun dipaksakan bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang bikin kita merasa lebih bahagia. Jadi kalau lagi bad mood, coba deh tersenyum dulu, tapi jangan salah. Ya, merasakan emosi negatif itu normal dan sehat. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Kalau kalian merasa overwhelmed dengan emosi, coba praktikan teknik RAIN. Recognize, kenali apa yang sedang dirasakan, accept, terima bahwa perasaan itu wajar, investigate, cari tahu penyebabnya dengan lembut, nurture, beri perhatian pada diri sendiri. Bicara soal mengelola emosi, penting banget untuk kita sadari bahwa setiap orang punya cara yang berbeda. Ada yang lebih suka menulis diary, ada yang prefer olahraga, ada juga yang butuh sharing sama teman. Nggak ada yang salah. Yang penting adalah menemukan cara yang cocok untuk diri sendiri. Menariknya lagi, emosi kita juga bisa menular loh. Pernah nggak sih ketemu orang yang super semangat, terus kita ikutan semangat? Atau sebaliknya, ketemu orang yang negative vibes dan mood kita jadi ikutan down. Ini karena manusia punya mirror neurons yang membuat kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Tapi tenang, kita bisa kok memilih emosi mana yang mau kita tularkan. Coba mulai hari ini kita sebarkan energi positif ke sekitar. Siapa tahu bisa bikin hari orang lain jadi lebih cerah. Oh iya, kalian tahu nggak kalau warna juga bisa mempengaruhi emosi kita? Warna biru katanya bikin tenang, merah bikin semangat, kuning bikin ceria. Coba deh perhatikan, warna apa yang paling sering bikin mood kalian naik? Share di komentar ya. Nah, yang nggak kalah penting nih, kita juga perlu tahu kapan harus minta bantuan profesional untuk mengelola emosi kita. Kalau merasa overwhelmed berkepanjangan, jangan ragu untuk konsultasi ke psikolog atau konselor ya. Itu bukan tanda kelemahan, tapi justru keberanian untuk mengakui dan mencari solusi. Sebelum mengakhiri video ini, yuk kita review poin-poin penting tadi. Emosi dan perasaan itu beda, setiap emosi punya tujuan positif, tubuh dan pikiran saling mempengaruhi. Mengelola emosi itu skill yang bisa dipelajari, jangan takut minta bantuan kalau butuh. Nah, gimana teman-teman? Menarik kan pembahasan kita hari ini? Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman yang mungkin butuh informasi ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan mental kalian. Bye-bye.